Bapak Ketua Mahkamah Agung ya, yang mulia Profesor Dr. Sunarto menyampaikan bahwasanya kita ini tidak hanya mencari keadilan, tetapi harus nyata keadilan tersebut dirasakan bagi para pencari keadilan. Contoh seperti tadi ini, ketika ini menyangkut tadi bahwasanya memang tujuan dan motifnya untuk membantu. Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, kembali lagi bersama kami di sini di channel YouTube Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, seperti teman-teman sahabat Bankum Berbicara lihat saat ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Bung Efesus Dewan Marlan Sinaga, ya, atau sering dipanggil dengan Bung Naga. Ya, Bung, gimana kabarnya hari ini, Bung? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat Bung Albert. Ya. Kita selalu tetap prima walaupun panas-panas ya. Oh iya. Ya, jadi mohon maaf ini Bung Albert, kebetulan tadi ini kita baru selesai melaksanakan senam. Ya. Ini kan hari Jumat. Ya. Tadi ada beberapa kawan-kawan mengajak untuk mengikuti senam. Sehingga tadi habis dari senam langsung tadi datang memenuhi panggilan Bung Albert begitu. Ya. Jadi makanya kita dalam hal ini berpakaian olahraga. Ya, sungguh luar biasa ya teman-teman sahabat Bankum Berbicara. Ya, di tengah kesibukan Bung Efesus Dewan Marlan Sinaga, ya, menyempatkan untuk mengedukasi kita pada episode kali ini, dan juga apa yang disampaikan Bung Naga sebelumnya itu adalah memberikan kita suatu edukasi bahwa hidup sehat itu sangat baik ya, Bung. Ya, jadi kan kita ada moto mensana impor sano kan gitu. Ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat kan gitu. Ya. Jadi itu perlu diapresiasi teman-teman sahabat Bankum Berbicara semua ya. Bung, di episode kali ini ya kita akan membahas mengenai perbincangan yang saat ini menjadi trending topik di dunia pendidikan kita, Bung. Sampai ini, Bung, terdengar oleh presiden kita dan Pak Prabowo, dan ikut terlibat suatu penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, Bung. Apa itu, Bung Albert? Ya, ini mengenai dua orang guru, Bung. Dua orang guru di Sulawesi Selatan. Ya. Yang tepatnya itu di SMA Negeri 1 Luwu Utara, Bung. Oke, ya. Ini kita sedikit cerita, Bung ya. Ya. Ini bahwa kedua guru ini bernama Pak Rasnal, dan juga Pak Abdul Muiz, ya. Oke. Ya. Yang mana tepatnya pada tahun 2018 di saat udah lama. Iya, udah lama ini, Bung. Iya, udah lama. 2018 di mana? 2018. Iya. Pada saat itu Pak Rasnal ini baru menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Luwu Utara, Bung. Oh, gitu. Ya. Terus. Nah, kemudian di saat baru dia menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah SMA Negeri 1 Luwu Utara tersebut, dia memperhatikan bahwa terjadinya beberapa kekosongan kelas. Iya, tidak adanya guru untuk mengajar lah, Bung. Begitu. Iya, betul. Yang mana setelah ditelusuri oleh Pak Rasnal ini, dia mengetahui bahwa ada 10 guru honorer, Bung. Ada 10 guru honorer. Iya, betul. Nah, dan kemudian setelah ditelaah lagi oleh Pak Rasnal ini, dia mengetahui bahwa 10 guru ini tidak masuk karena tidak digaji, Bung. Tidak digaji. Pengabdian lah ibaratnya. Iya, pengabdian, betul. Tidak digaji. Yang mana para guru-guru honorer ini ada yang 8 bulan, Bung, tidak digaji sama sekali, Bung. Oh, iya. Berarti sangat miris. Sangat miris, dunia pendidikan kita saat ini sangat miris, Bung. Betul. Yang mana di satu sisi mereka sebagai guru ya harus mengabdi, tapi di sisi lain juga mereka harus kesejahteraannya masih tidak mencukupi ya. Betul. Baik. Ya, Nah, jadi kira-kira apa nih? Kemudian ya kita sedikit cerita ini, Bung. Iya. Kemudian Pak Rasnal ini buat suatu kebijakan lah. Diskresi begitu. Iya, betul. Yang mana dalam membuat kebijakannya itu dia mengundang daripada komite sekolah dan juga dari para orang tua murid siswa. Iya. Duduk bersama, betul. Mencari solusi. Iya. Karena sebelumnya dia berpikir bahwa ingin memberikan gaji honorer itu diambil dari dana BOS ini, Bung.
Dana bos Ya, tapi baik. kemudian setelah dilihat daripada alokasi dana bos ini Tidak mencukupi. tidak mencukupi dan dalam daftar peruntukannya itu tidak termasuk daripada gaji honorer ini, Bung. Tidak diperuntukkan Artinya untuk gaji tidak honorer. sesuai, Ya, betul, tidak peruntukannya sesuai. Tidak diperuntukkan. Oke, baik, Iya. baik. Dari itulah Rasnal ini Membuat suatu kebijakan. membuat suatu kebijakan. Terobosan ya. Iya, terobosan baru lah. Yang mana di dalam rapat komite tersebut mereka sepakatlah untuk gaji honorer ini dibayar oleh orang tua siswa Oke. dengan cara patungan ini, Bung. Baik, artinya ada kesepakatan. Adanya kesepakatan yang mana 17.000 per siswa. Oke. Kemudian orang tua siswa ini, Bung, ya, Tidak keberatan. tidak keberatan dan bahkan mengatakan kepada Pak Rasnal ini dan juga kepada pihak sekolah bahwa kita genapkan aja 20.000, Bung. Gitu. Oke. Ya. Tidak 17.000 naik 20.000. 20.000. Nah, kemudian berjalanlah program tersebut sekitar 2 tahun. 2 tahun itu, Bung. Oke. Kurang lebih 2 tahun. Dan kemudian di saat menjalankan tahun ketiga, ya, tiba-tiba datang ini oknum ini, Bung, LSM, ya kan, menanyakan kepada Pak Rasnal bagaimana mengenai keuangan sekolah ini, gitu. Kemudian Pak Rasnal mengizinkan dan Pak Rasnal memberitahu kepada Pak Abdul Muiz ini supaya memberikan dari informasi. Iya. Okay. Sebelumnya, Bung, kita perlu ketahui bahwa Pak Abdul Muiz ini adalah bendahara sekolah tersebut, Bung. Bendahara sekolah ya. Bendahara sekolah. Berarti perannya bendahara sekolah. Bendahara sekolah, iya. Baik. Ya. Oke. Kemudian singkat cerita, Bung, ya, Pak Abdul Muiz ini tidak memberikan apa yang dimintakan oleh LSM ini, ya, tadi itu ya, iya, karena kedudukannya itu tidak jelas, Bung. Di saat ditanyakan oleh Pak Abdul Muiz ini di mana surat tugasnya, dia sebagai apa, kemudian LSM ini tidak bisa menunjukkan dan menyampaikan tersebut. Oke, baik. Dan kemudian singkat cerita, tiba-tiba 6 bulan kemudian Pak Rasnal dan juga Pak Abdul Muiz ini dipanggil oleh pihak kepolisian, Bung. Oke, baik. Iya. Dipanggil pihak kepolisian, ya, atas dugaan tindak pidana pungli ini, Bung. Tindak pidana pungli ya. Iya, betul. Oke, baik. Daripada cerita ini kita potong dulu ya, Bung, ya. Ya. Apakah dari Bung Naga, ya, sebagai praktisi hukum, apakah yang disangkakan oleh pihak kepolisian ini udah masuk dari unsur-unsur pungli ini, Bung? Baik, terima kasih, ya, Bung Albert. Ya. Ya. Jadi ya pertama kita melihat case-case begini sangat miris ya. Betul. Artinya ketika itu suatu kemanusiaan ya. Iya. Bagaimana dia melihat ada di situ nilai-nilai kemanusiaan, ya kan? Nilai-nilai kemanusiaan sehingga dia membuat terobosan baru. Betul. Ternyata berujung sampai dia akhirnya berurusan dengan pihak kepolisian sampai dilakukan pemidanaan kan begitu. Betul. Ya kan? Ya. Sampai ditahan kan begitu. Betul. Ya kan? Ya, kalau dari berbicara tadi soal ini, memang inilah namanya itu di satu sisi ada kebijakan yang tidak diatur secara jelas di dalam hukum kan begitu. Ada kekosongan hukum kan begitu. Jadi sekarang perlu kita ketahui ketika diproses oleh kepolisian ini pasal apa yang disangkakan begitu. Ya, pungli berarti pungutan liar kan? Iya, pungutan liar. Pungutan liar ini berarti dalam masuk kategori mana dia itu? Apakah dia masuk dalam tipikor atau pidana umum kan gitu? Ini awalnya pidana umum, Bung. Awalnya pidana umum. Kemudian daripada pihak kepolisian ini setelah melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Luwu Utara, pihak kejaksaan pun tidak menerima, Bung. Berkali-kali mereka menolak berkas tersebut. Karena menurut pihak Kejaksaan Negeri Luwu Utara, bahwa berkas tersebut belum cukup bukti, Bung. Kemudian tidak berhenti di situ saja, Bu. Pihak kepolisian pun gandeng inspektorat ini, Bung. Setara kabupaten. Inspektorat tingkat kabupaten. Iya, tingkat kabupaten, betul. Kemudian pihak inspektorat ini berkesimpulan bahwa kedua guru teruh yaitu Pak Rasnal dan juga Pak Abdul Muiz telah mengakibatkan kerugian negara ini, Bung. Kerugian negara? Iya, betul, kerugian negara akibat daripada pungli yang mereka lakukan ini, Bung. Atas dasar itulah, atas dasar kesimpulan daripada Inspektorat
Kabupaten Luwu Utara inilah mereka sampai di persidangan ini. Dan juga di persidangan daripada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Makassar, ya. Ini membebaskan daripada kedua guru ini, Bung. Onslak ya. Iya, betul. Dia mereka bebaskan, tidak terbukti, Bung. Iya, tidak terbukti. Terbukti. Iya. Kemudian pihak kejaksaan mengajukan kasasi, Bung. Oke. Dan di kasasi di Mahkamah Agung mengabulkan daripada permintaan jaksa, Bung. Mana kedua guru ini, yaitu Pak Rasnal dan juga Pak Abdul Muiz, dipidana penjara dengan 1 tahun 2 bulan, Bung. Gitu. Iya, gitu case-nya, Bung. Oke, terus? Ya, dari apa yang disampaikan inspektorat ini dan juga dengan apa yang faktanya terjadi, menurut analisa Bung Naga, apakah itu termasuk ranah korupsi itu, Bung? Ya. Karena ini, Bung, sebelumnya ini bahwa kerugian negara akibat dari pungli tersebut tidak ada. Sebesar ini setelah dihitung ini, Bung, sebesar 770.808.000 rupiah. 770.880.000 rupiah. Oke. Itulah kerugian negara dari hitungan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, Bung. Oke. Ya, menurut Bung Naga bagaimana itu, Bung? Karena kita lihat sendiri bahwa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luwu Utara itu ya, itu kan uang orang tua siswa, bukan uang daripada negara. Iya. Menurut analisa Bung Naga bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau berbicara tadi ini kan tentu kan berawal ini kita harus melihat dulu. Iya. Ya kan? Ya. Dalam hal berbicara soal pertanggungjawaban pidana, tentu kan berbicara soal niat jahat, ya kan? Ya. Atau mens rea maupun artinya actus reus, ya kan? Perbuatan. Harus kita lihat dulu motif dan tujuannya untuk apa, kan begitu? Iya. Motif dan tujuannya ketika ini dilakukan daripada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, tujuannya untuk apa? Apakah untuk memperkaya diri sendirinya, atau memperkaya orang lain, atau bagaimana, kan begitu, ya kan? Dan juga tentu kalau berbicara soal keuangan negara, tentu kan berbicara daripada asal. Iya. Perolehan, ya kan? Perolehannya apakah ini daripada uang negara, baik yang dipisahkan mau tidak dipisahkan, kan begitu? Atau uang daerah, kan begitu? Iya kan? Ketika ini artinya dilakukannya dari uang dana bos tadi, bentuk operasional sekolah, dan ternyata di situ secara aturannya memang tidak memperbolehkan, tetapi dilakukannya, kan begitu? Ya, tentu karena ini berasal dari dana bos, ini bisa dikatakan berarti menggunakan uang negara. Tetapi kalau tadi seperti yang Bung Albert tadi uraikan dan sampaikan tadi bahwasanya dia ini perolehannya daripada kumpulan, ya kan, atau patungan tadi, ya kan, ya artinya swadaya daripada masyarakat, ya kan, orang tua siswa, kan begitu kan? Ini tidak masuk dalam kategori tersebut, Bung Albert, begitu, ya kan? Itu dia. Jadi kalau dia didakwakan contoh dia karena ini menyangkut daripada keuangan daripada negara, tidak masuk, begitu Bung Albert, seharusnya kan begitu. Yang kedua, motif dan tujuannya tadi kan bukan untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, atau secara melawan hukum, ya kan? Tetapi yang dilakukan tadi itu hanya bentuk keprihatinan. Adanya di situ nilai-nilai kemanusiaan, ya kan? Dan kita harus mengingat, ya kan, bahwasanya kita harus tahu ada yang namanya itu pemeu hukum atau ajas hukum, yaitu salus populi suprema lex, ya kan? Ya kan? Hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat. Berarti keselamatan itu apa? Termasuk kesejahteraan, begitu, ya kan? Iya. Jadi di atas segalanya itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, keselamatan rakyat, begitu. Itu harus dipahami. Ya, itu harus yang kita jadikan sebagai acuan, pedoman. Jangan hanya karena tadi itu bahwasannya ketika tadi itu dia melakukan pengumpulan begitu secara kebijakan yang masuk dan tujuannya adalah bagaimana supaya tadi itu tenaga-tenaga pendidik yang tidak tercover daripada anggaran dana bos, yang kesejahteraannya masih lemah, ya kan? Sehingga dia membuat suatu terobosan kebijakan, dia harus dilakukan pemidanaan. Ini tidak baik, kan begitu. Dan ini juga kita sangat sayangkan ketika Mahkamah Agung dalam hal ini kan tadi itu melakukan daripada artinya
perbuatannya terbukti kan Terbukti, begitu. betul. Nah, terbukti itu kan di pasal 11 ya kalau Iya, nggak salah ya. iya. Artinya itu kan lebih kepada menerima hadiah atau janji Iya. penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil kan begitu ya Iya, kan, iya. yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya kan. Iya. Ini sebenarnya tidak masuk akal juga Iya. dengan pertimbangan itu. Iya. Makanya dalam hal membuat suatu pertimbangan itu harus melahirkan 3 aspek dimensi keadilan, yaitu social justice, ya kan, Ya. moral justice, ya kan, legal justice. Ya. Bukan hanya legal justice, artinya hanya keadilan hukum belaka, tetapi harus ada social justice. Social justice berarti keadilan sosial. Ya. Moral justice itu keadilan hati nurani, Ya. ya kan? Ya. Makanya kenapa selalu kalau kita mengikuti Bapak Ketua Mahkamah Agung, ya, yang mulia Profesor Dr. Sunarto menyampaikan bahwasanya kita ini tidak hanya mencari keadilan, Ya. tetapi harus nyata keadilan tersebut dirasakan bagi para pencari keadilan. Contoh seperti tadi nih, ketika ini menyangkut tadi bahwasanya memang tujuan dan motifnya untuk membantu daripada itu tenaga-tenaga pendidik yang kesejahteraannya artinya masih jauh, ya kan? Ya, dia melihat ini bahwasanya ini sangat mengerikan atau miris sehingga dibuat terobosan. Ya. Itu Ya. terobosan dilakukannya, diskresi dilakukannya sebenarnya tidak dipidana begitu. Maka sudah tepat daripada putusan di tingkat tindak pidana korupsi PN Makassar. Ya, betul. Makanya kita sangat sayangkan ketika ada putusan di tingkat jurek juris selaku daripada garda terakhir pencari keadilan kan Betul. begitu ya kan. Ya. Makanya apa yang disampaikan Pak Sunarto itu harus dicanangkan bagi seluruh aparatur daripada hakim yang ada di seluruh Indonesia. Ya kan? Ya. Jadi putusan yang baik itu bukan putusan yang menghukum orang. Betul. Ya kan? Ya. Putusan yang baik itu bukan hanya putusan bahwasanya kita berbicara soal hukum, tetapi berbicara soal keadilan hati Keadilan. nurani. Iya. Ya kan? Ya. Keadilan hati nurani. Kita harus melihat motif dan tujuan. Ya kan? Itu paling utama, motif dan tujuan. Ya kan? Apa tujuannya? Dilandasi bagaimana? Ketika memang itu murni tidak ada niat jahat, bahwasanya dia melakukan itu, tidak ada motif bahwasanya dia untuk memperkaya diri sendiri atau merugikan daripada keuangan negara atau daerah, ya tidak seharusnya dia dipidana kan begitu, Ya. Bung Albert. Ya. Ya, itu pandangan kita Bung Albert. Ya, baik. Ini sangat miris, Bung ya. Yang mana kebijakan kepala sekolah Luwu Utara tersebut daripada orang tua siswa ini kan respon baik, menyambut baik, tidak ada keberatan, bahkan mereka menambah, menggenapkan. Ya, makanya di situ kan dilihat bahwasanya kebijakan atau motif dan tujuan dia itu kan untuk kebaikan, Ya. kemaslahatan. Iya, betul. Iya kan? Iya. Lebih besar kemaslahatannya daripada mudaratnya kan begitu. Betul, betul. Iya kan? Iya. Jadi itu yang seharusnya menjadi acuan. Iya. Jadi pada saat pertimbangan daripada Mahkamah Agung juga seharusnya bukan hanya terletak daripada mereka itu bahwasanya ketika dia memiliki kewenangan ya kan atau berhubungan dengan dia punya tugas, jabatan, mengumpulkan itu sehingga orang tadi memberikan begitu ya kan. Bukan hanya itu sebenarnya, Iya. tetapi jauh lebih manfaatnya bagaimana kan Iya, begitu iya, ya kan. betul, betul. Karena begini, sebenarnya ini juga kan tanggung jawab daripada pemerintah. Iya. Pemerintah Undang-Undang 45 itu kan bahwasanya dia harus menjamin penghidupan yang layak, Iya. ya kan, kesejahteraan. Iya. Ternyata kan masih banyak guru-guru. Iya. Apalagi ini kan sebentar lagi tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru kan gitu ya kan. Jangan lagi terjadi seperti ini ya kan. Jangan lagi terjadi bahwasanya guru itu memang betul pahlawan tanpa jasa kan, tanpa tanda jasa. Tanpa tanda Iya jasa, kan? iya, betul. Tetapi harus dihargai juga ya kan, Iya. kesejahteraannya juga diperhatikan ya kan. Iya. Kenapa? Salah satu daripada awal atau dasar kita ini cerdas atau pintar itu harus ada bantuan guru gitu loh. Betul. Presiden sekalipun tidak akan bisa jadi presiden tanpa ada guru. Betul. Gitu ya kan? Betul, betul. Ya, tetapi guru juga harus diperhatikan seperti kejadian-kejadian seperti ini. Iya. Ya kan? Iya. Jadi ke depan ini harus menjadi kita punya perhatian, Perhatian, iya. ya kan, apalagi dalam hal ini sebentar lagi memperingati Hari Guru, ya kan? Iya. Ya, guru harus juga disejahterakan sehingga benar-benar guru itu bisa menjadi apa, ya kan? Ya. Pahlawan tanpa tanda Tanda jasa jasa, tadi itu ya. yang betul-betul ikut mencerdaskan daripada kehidupan bangsa dan negara begitu Bu. Ya. Baik. Jadi menurut Bung Nagala ya, daripada hitungan inspektorat ini hitung-hitungannya itu bagaimana sih? Iya, makanya tadi kita sampaikan bahwasannya kan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara kan begitu kan, perbendaharaan negara juga itu menyebutkan kan artinya keuangan negara itu adalah kekayaan negara baik yang dipisahkan mau tidak dipisahkan kan begitu. Iya, Artinya kan iya. asalnya dulu kan asalnya. Iya, iya. Asalnya itu tentu harus berasal daripada
keuangan negara, negara, atau ya. daerah kan gitu. Iya, iya. Tapi ini kan nggak berhasil dari situ. Enggak. Makanya seharusnya ini absurd. Artinya sangat keliru gitu. Pendapat yang sangat keliru gitu loh. Ya kan? Iya. Karena ini kan uang daripada tadi swadaya masyarakat iya, tadi. orang tua siswa. Orang tua siswa. Iya. Yang memang mereka itu melihat satu kesatuan visi misi kan begitu. Iya. Melihat tadi apa yang ditawarkan daripada pihak Rasnal dan Pak Musi ini, Iya. mereka juga merasa iba, prihatin kan Iya, begitu. iya, betul. Dengan kondisi. Iya. Makanya mereka sepakat kan Iya, begitu. iya. Akhirnya dilakukanlah tadi itu, iya kan? Iya. Ya. Ini nggak masuk sebenarnya. Makanya kita juga nggak tahu bagaimana dalam hal ini. Kenapa bisa cara pandang mereka menyatakan ini masuk daripada kerugian negara begitu, Bung Albert? Iya. Baik, ini apa yang menjadi pembahasan kita saat ini, ya ini memang sangat-sangat miris sekali ya Bung. Iya, iya. Ya karena ini terhadap dua guru pahlawan ya tanpa tanda jasa, ya itulah pahlawan yang sebenarnya yang memberikan ide, yang memberikan masukan berujung pidana. Betul. Ya. Dan juga ini kan kemaslahatan orang banyak dan Betul, tidak ada iya. pihak-pihak yang dirugikan. Betul. Gitu, Bu. Nah, kepada sahabat Bankum berbicara yang seperti apa yang disampaikan oleh Bung Naga tadi, bahwa apa yang disangkakan ini ya menurut Bung Naga itu memang Keliru tidak tepat. dan tidak masuk di Iya. ranahnya ya Bung ya. Tidak tepat. Tidak betul. tepat, Iya. betul. Ya. Kemudian ini Bung, bukan hanya sampai di situ saja Bung. Kedua guru ini ya, kedua guru tersebut yaitu Pak Rasnal dan juga Pak Abdul Muiz Setelah selesai menjalani hukuman ini, daripada Gubernur Sulawesi Selatan ya menerbitkan SK pemberhentian nih Bung. Pemberhentian yang secara tidak hormat. Iya, PTDH. Iya, PTDH secara tidak hormat kepada Pak Rasnal dan juga Pak Abdul Muiz. Ya. Yang mana memberhentikan mereka sebagai ASN dan juga Karena terbukti tadi ya kan. Betul. Putusan Karena dengan putusan mahkamah- inkrah tadi. Iya, Ya. Di kasasi Mahkamah tadi, Agung iya kasasi, betul. Ya. Oke, baik. Dan juga mereka dipecat mengajar di SMA negeri. Iya. Gitu, Bu. Dan ini sangat miris, Bung. Mereka sudah menjalani hukuman dan juga mereka ini dipecat daripada profesi mereka yang mana niat baik mereka itu adalah berujung kepada tadi pada pemidanaan pidana ya. Dan juga ini profesi yang memang benar-benar mulia. Profesi yang mulia. Mulia. Ya kan? Betul. Sangat terhormat. Sangat Betul. terhormat. Betul. Karena tanpa adanya guru Ya, tidak akan membuat generasi-generasi yang saat ini, Bung, dan hingga Betul. nanti generasi-generasi yang akan datang, Bung. betul ya. Ya. Dari analisa Bung Naga lah, Ya. apakah keputusan dari Gubernur Sulawesi Selatan ini tepat atau bagaimana, Bung? Iya, makanya begini. Sebenarnya sebelum masuk ke sana, tentu kan karena tadi ini berbicara soal putusan, berarti kan ada kekuatan hukum. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ketika tadi itu bahwasannya menurut analisis kita tadi Iya. ini ada kekeliruan, Kekeliruan, ya. tentu kan dalam putusannya berarti ada kehilapan hakim. Iya. Ya kan? Langkah yang harus dilakukan daripada Pak Rasnal, Pak Muiz itu ya mengajukan peninjauan kembali. Iya. Ya kan? Mengajukan peninjauan kembali, salah satunya itu tadi ditemukan itu ada kehilapan hakim, Iya. kekeliruan kan Iya. begitu. Karena hakim artinya tadi itu memandang bahwasanya tadi itu Pak Muiz ini menerima hadiah atau Iya. janji Iya. yang berhubungan dengan daripada dia punya kedudukan, pekerjaan, tugas pokok dan fungsinya kan Iya. begitu. Padahal dia sana tidak menerima hadiah. Iya. Ini kan dilakukan karena ada tadi kesepakatan. Kesepakatan Ya bersama. kan? Kesepakatan bersama karena melihat adanya keprihatinan, Iya. miris iba kan. Iya, Ini betul. lebih kepada nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Jadi sebenarnya yang keadilan yang didapatkan daripada Pak Rasnal dan Pak Muiz ini adalah yaitu tadi dimensi keadilan secara hati nurani, Iya. ya kan? Iya. Moral justice Betul. dan social justice Social kan begitu, justice, ya kan? iya. Ya, jadi sangat disayangkan ketika dia ini berjuang, ya kan, untuk bagaimana supaya tadi itu guru-guru yang kesejahteraannya sangat memprihatinkan, ya kan? Iya. Artinya tadi itu bahwasanya mereka sangat miris, ternyata dia juga dipecat. Ini sangat disayangkan. Jadi kebijakan yang diambil daripada gubernur daripada Sulsel ini juga tidak tepat sebenarnya, Iya. kan begitu, Iya. ya kan? Iya. Nah, tetapi gubernur Sulsel melihat karena ada putusan tadi, ya kan? Jadi berpatokan dari Iya, situ ya, berpatokan Bung, ya? dari situ juga. Iya, Kan iya. tentu kan putusan tadi harus diuji. Diuji Iya. di mana? Iya. Di PK, peninjauan kembali. Iya. Makanya kita sarankan kepada Pak Abdul Muiz, Rasnal. Pak Rasnal, Iya. tempuh PK peninjauan kembali. Iya. Ya, nanti supaya di situ lagi diuji. Iya. Apakah kehilapan hakim tadi? Ya kan? Bagaimana kehilapan hakim tadi, ya kan? Iya. Itu kan lebih kepada kehilapan hakim. ya. Ya kan? Nah, kekeliruannya kan Iya. begitu. Iya. Salah satunya begitu
dibantu lagi adanya Novum kan. Iya. Ini kan bisa dijadikan Novum. Salah satu Novumnya apa? Salah satu kira-kira. Novum yang salah satu yang paling tepat adalah bahwasanya yang kedua ini telah direhabilitasi oleh daripada Presiden. Sedangkan rehabilitasi itu kan berdasarkan pasal 14 itu Iya. harus melalui persetujuan atau pertimbangan daripada Mahkamah Agung. Iya. Ya kan? Iya. Jadi tadi itu yang memutus Mahkamah Agung, yang memberikan rehabilitasi pertimbangannya juga Mahkamah Agung. Ini jadi kontroversial juga sebenarnya gitu loh. Iya, iya. Ya kan? Iya. Jadi ada di sini kontroversial kan gitu. Ya kan? Dengan adanya ini salah satu monopum yang bisa dijadikan Pak Rasnal, Pak Abdul Muiz. Kenapa? Ya kan? Ketika Presiden mengajukan rehabilitasi, ya kan? Rehabilitasi dengan salah satu namanya gerasi, itu diberikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan daripada Mahkamah Agung sesuai pasal 14 Undang-Undang 45 kan begitu. Ketika abolisi dan amnesti itu melalui daripada pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat DPR kan begitu. Ini salah satu novum gitu loh. Jadi sangat kuat untuk mengajukan ini sehingga nanti ini artinya dapat menguji daripada apakah putusan yang sudah ya kan? Nah, putusan ingkrah tadi, putusan Mahkamah Agung tadi yang nomor 4011/99 Kapitsus 2003 tersebut, ya kan? Memenuhi contohnya apakah keliru atau kilap tadi, nah, kan itu nanti di situ, ya kan? Nanti diuji. Nah, diuji di situ begitu Bung Albert. Sehingga tadi, karena ini rehabilitasi kan lebih kepada artinya memulihkan, iya kan? Betul. Hak, harkat dan martabat kepada keadaan semula. Kenapa dia rehabilitasi? Karena tadi dituntut, ya kan? Artinya kan itu kan diadili, ya kan? Ada hukum yang keliru di situ, kan begitu, ya kan? Betul. Ini salah satu sebenarnya jadi novum begitu. Ya, jadi tidak hanya berhenti ketika sudah direhabilitasi daripada Presiden oleh daripada Pak Rasnal dan Pak Muiz dipulihkan, tapi dia harus mengajukan PK, mengajukan PK sehingga supaya nanti dibatalkan putusan daripada tadi itu kasasi itu, dibatalkan dan juga Mahkamah Agung akan mengadili sendirinya, Mahkamah Agung tingkat PK kan begitu. Walaupun direhabilitasi tapi tidak berhenti di situ karena dia di situ itu kan belum dinyatakan dia tidak bersalah. Iya kan itu tadi artinya dia dipulihkan harkat martabat tadi nama baik kan begitu, ya kan. Tetapi putusan itu masih melekat. Iya, melekat, masih mengikat gitu. Iya kan? Ya, salah satu caranya terbebas dari situ ajukan peninjauan kembali begitu Bung Albert. Baik, seperti yang disampaikan Bung Naga bahwa apa yang telah dikabulkan oleh Presiden kita memberikan rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Abdul Muiz bukan semata-mata menghapus daripada putusan itu ya Bung. Tidak menghapus dari putusan tersebut ya Bung ya. Yang artinya bahwa untuk membatalkan putusan tersebut daripada Pak Rasnal dan juga Pak Abdul Muiz ini harus mengajukan yang namanya upaya hukum peninjauan kembali supaya daripada putusan ini dibatalkan tadi itu ya kan, putusan tersebut dibatalkan begitu karena itu upaya hukum yang masih diberikan oleh daripada undang-undang kan itu Bung Albert. Jadi kalau kita melihat Bung Albert apa yang dilakukan daripada Pak Presiden dalam hal ini Pak Prabowo, dia ini menangkap sinyal ini begitu. Artinya ini salah satu bentuk daripada perhatian dan kepedulian beliau terhadap khususnya dunia pendidikan kan begitu. Apalagi kan untuk tidak lama lagi kan akan berulang tahun kan itu kan PGRI kan itu akan merayakan ulang tahunnya ya kan tanggal 25 November kan itu diperingati kan gitu. Karena dia keprihatinan begitu loh. Kenapa ketika orang berjuang untuk daripada bagaimana supaya kemaslahatan begitu kan, bagaimana memperjuangkan daripada dia punya katakanlah lagi tenaga-tenaga pendidik, tetapi dia harus itu mendapatkan sanksi sampai pemidanaan. Ini kan tidak tepat. Makanya perilaku Pak Prabowo ini sangat bagus begitu. Ini salah satu contoh supaya ke depan akan tumbuh generasi-generasi seperti Pak Rasnal, Pak Abdul Muiz sehingga tidak takut lagi dalam hal bertindak untuk daripada kemaslahatan kebaikan orang banyak, terutama itu tadi di dunia pendidikan begitu Bung Albert. Jadi kita sangat apresiasi daripada Pak Prabowo yang mengambil sinyal ini secepatnya dan juga melalui daripada itu Pak Sukmidasko, ya kan? Melalui Pak Sukmidasko daripada dewan daripada dia punya dewan yang langsung menyampaikan daripada adanya permasalahan ini begitu Bung Albert. Ini sangat miris kita Bung Albert. Jadi itu tadi. Makanya ke depan kita harapkan Mahkamah Agung jangan hanya terpaku hanya dengan artinya itu tadi
menghukum orang, ya kan? Iya. Ketika tadi itu melanggar aturan, dihukum. Iya. Tetapi kan harus dilihat keadilan moral justice tadi, Iya, betul. keadilan berdasarkan hati nurani, ya kan? Iya. Seperti yang selalu digaungkan oleh Yang Mulia. Saya sangat sependapat dengan Profesor Dr. Sunarto, ya kan? Iya. Ketua Mahkamah Masyarakat. Iya. Setiap dia memberikan daripada dia punya itu, ketika ada acara, ya kan? Dia memberikan nasihat itu sangat bagus. Dia selalu menekankan bahwasanya satu hakim itu selalu pertama itu harus betul-betul keputusannya itu melahirkan itu namanya keadilan yang hakiki, keadilan yang sejati begitu. Tidak hanya bahwasanya kita mencari keadilan, tetapi ada nyata begitu. Yang kedua dia selalu menggaungkan supaya hakim itu memiliki integritas, gitu, Iya. ya kan? Iya. Memiliki integritas. Ya, saya selalu mengikuti beliau selalu, ya kan? Iya. Saya salah satu daripada inilah artinya penggemar beliau lah dalam hal Mengidolakan ini, lah ya kan? Ya, selalu menyampaikan nasihat-nasihat. Saya sangat senang begitu, Bung Albert. Ya, baik dari sisi pandang hukum Bung Naga bahwa kedua guru ini ya sangat tidak tepat untuk dan tidak cocok lah ya untuk Harus dipidana, ya, Pidana, betul. harus dijatuhi hukuman. Iya. Hanya karena daripada tujuan dan motifnya itu Iya. untuk kemaslahatan Masalah tadi, ya, terlalu banyak, karena ya. prihatin Betul. iba melihat daripada kondisi situasi Ya. yang ada di sekolah. Iya, padahal sebenarnya itu bukan daripada itu kan tugas pokok dan fungsi daripada negara sebenarnya. Undang-Undang Iya. 45 menyatakan bahwasanya itu menjamin kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak itu masuk kesejahteraan, Iya. kan begitu. Betul. Ya, tetapi ketika dia melihat ada di sini permasalahan, dia mengambil suatu diskresi kebijakan, akhirnya dia harus menjalani, ya kan, menanggung daripada akibatnya. Ya, ini sangat disayangkan. Iya. Pola-pola berpikir demikian sangat disayangkan, ya kan. Iya. Makanya kita ini, ya kan, kita harus mengikuti yang namanya itu apa yang disampaikan Pak Profesor, ya kan, Sacipto Raharjo dalam hukum progresif. Hukum progresif itu melihat keadilan sosial, Iya. melihat seperti tadi itu justice moral, ya kan, ya, hati nurani, tidak semata-mata kepada legal hukum, artinya berbicara soal aturan. Aturan itu kan tertulis, Iya. ya kan, Iya. pelaksanaannya kan hakim. Hakim itu kan harus memiliki hati nurani, sanubari, Iya. ya kan. Iya. Jadi putusan yang baik itu putusan yang memang betul-betul keadilannya itu bisa dirasakan oleh Iya. masyarakat, Iya. tidak hanya di atas kertas, ya kan? Iya. Tidak hanya berbicara soal berapa lama dihukum, Iya, begitu, betul. ya kan? Betul. Apalagi dengan sekarang ini sistem pemidanaan kita, Iya. dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP nasional ini, Iya. ya kan? Living of law kan, Iya. ya, hidup yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini harus kita dorong begitu, sehingga tidak lagi kita ini hanya kepada proses pemidanaan kan. Nah, makanya terkait dengan restoratif justice itu sangat baik kan begitu. Itu salah satu daripada karya-karya anak bangsa kan begitu, ya kan. KUHP nasional karya anak bangsa, ya kan. Itu tadi. Makanya kita dorong begitu, Bung Albert. Ya. Sehingga tidak terjadi lagi seperti ini. Cukup sudah Iya. begitu, ya kan. Iya. Jangan lagi ada kesesatan-sesatan Iya. dalam putusan kan Iya. begitu, Bung Albert, Iya. ya kan. Iya. Walaupun kita memang menjunjung tinggi yang namanya putusan, Iya. ya kan. Iya. Itu kan tidak boleh diintervensi siapapun. Betul. Tetapi ketika putusan keliru, ya maka harus dilakukan perbaikan, Iya. ya kan. Iya. Dengan saran seperti tadi itu ada upaya peninjauan kembali, begitu, Bung Albert. Ya, baik. Kemudian ini, Bung, apakah dari pemahaman atau pandangan Bung Naga, ada nggak aturan yang mengatur bahwa kita bisa menyimpangi aturan itu jika itu untuk kebaikan orang banyak? Itu tadi. Jadi kan kita ini berbicara kan soalnya tadi itu kan filosofis, Iya, asas betul. tadi Iya, kan. betul, Makanya asas. tadi kita sampaikan salus populi suprema lex kan gitu. Ya kan, hukum tertinggi kemaslahatan masyarakat, ya Iya, kan? iya. Ya kan? Keselamatan rakyat. Iya. Ya kan? Iya. Itu salah satunya, Bung Albert, Iya. begitu. Makanya tujuan dan motif orang. Makanya ketika dalam berbicara soal azas pertanggungjawaban pidana, ya kan? Green Gender School, ya kan? Azas pertanggungjawaban, ya kan? Di situ sudah dijelaskan bahwasanya motif, ya kan? Apa sih yang melatar belakangi, ya kan? Ya. Walaupun memang itu lebih dijelaskan nanti di KUHP nasional kita. Ya. Di sini kan artinya kan si pekap batin, Ya. Mesrea. Ya. Tujuan dia. Ya. Apa sih tujuan dia tadi menggerakkan tersebut? Ya. Apakah memang semata-mata untuk menguntungkan dia Diri sendiri, ya kan? atau Untuk orang dia banyak? mendapatkan keuntungan, Ya. atau memang untuk kemaslahatan? Iya. Ini yang harus lagi tadi itu Diperhatikan, harusnya lebih
ditelaah, lebih tadi itu dikaji lebih mendalam daripada juris hakim agung, gitu. Tidak hanya semata-mata melihat fakta-fakta, dia mengumpulkan ini, setelah ini dia berikan, setelah diberikan, maka disinilah bahwasanya dia mendapatkan hadiah atau gratifikasi, bukan sebatas itu saja. Kalau hanya sebatas secara tekstual, makanya banyak sekarang ini Bung Albert, jadinya kan kekeliruan, kehilapan-hilapan hakim kan gitu. Kita harus secara kontekstual, tujuan utamanya apa gitu, Bung Albert. Itu dia. Baik, ini terlalu bersemangat ya Bung ya. Iya, semangat karena saya dengan hal-hal begini sensitif artinya ya, dengan adanya kasus-kasus begini sangat menyedihkan. Miris, apalagi ya, kan di era-era sekarang ini kan era-era daripada kita punya hukum ini sudah membaik begitu Bung Albert. Bukan seperti sebelum-sebelumnya lagi kan. Nah, itu Bung Albert. Jadi penerapannya juga ya harus betul-betul kan begitu, ya kan? Kita harus menganut bukan lagi kepada hukum positivisme apa yang secara tertulis, tetapi lebih kepada sosial, ya kan? Tadi keadilan sosial tadi itu ya kan? Itu harus berbicara itu kita. Jadi hukum ini bukan hanya menyangkut kepada daripada textbook, ya kan? Atau law book gitu enggak, tapi bagaimana implementasinya gitu, bukan? Bagaimana penerapannya? Penerapannya itu paling utama, bukan? Apakah penerapannya betul-betul tadi itu bahwasanya itu berguna, bermanfaat, efisien, efektif, ya kan? Itu Bung Albert. Jadi sekarang ini bukan lagi palu itu diketok hukuman tinggi, bukan soal itu lagi Bung Albert, ya kan? Makanya berbicara soal sekarang ini pemidanaan pidana mati bukan lagi menjadi daripada dia punya tujuan utama, tapi lebih kepada alternatif, pilihan. Itu Bung Albert. Kenapa? Ya, karena selama ini banyak orang dipidana mati juga, ya kan? Tidak menyelesaikan masalah. Malah masalah semakin besar juga, ya kan? Dari beberapa catatan kasus-kasus yang artinya yang tadi itu cukup tinggi, ya kan? Tetapi tetap juga kan artinya tinggi kan begitu, artinya tadi lajunya itu artinya di situ ada suatu hal mungkin yang harus diperbaiki. Tapi bukan berarti kita membenarkan juga orang untuk membuat daripada kesalahan yang besar, tetapi harus bisa dilihat secara fakta, ya kan? Makanya kan ada question of law gitu. Apa sih masalah hukumnya? Kan harus begitu kan? Apa sih tujuannya kan gitu, betul Albert? Ya, baik. Kita melihat memang di dunia pendidikan saat ini ya sangat miris ya. Dan kemudian ini Bung, ya daripada apa yang Bung sampaikan ini, kata-katalah buat kepada Pak Rasnal dan juga Pak Abdul Muiz lah. Baik. Kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, terima kasih bahwasanya pengorbanan yang saudara lakukan memang sangat berat, ya kan, sampai kepada saudara juga harus terjerat hukum. Tetapi ingat bahwasanya apa yang saudara lakukan itu akan menjadi contoh yang baik ke depan bagi generasi muda, sehingga mereka tidak akan takut lagi untuk memperjuangkan yang namanya itu demi kemaslahatan, demi kebaikan begitu. Kami terima kasih kepada Bapak. Ya, artinya pengorbanan yang saudara buat sangat mahal, bahkan tidak semua orang bisa melakukan hal demikian, ya kan? Tetapi kami yakin dan percaya dengan adanya perhatian kepedulian Bapak Presiden Prabowo, maka semua ini akan dapat teratasi dengan baik. Dan juga ya Bung, sebelum kita mengakhiri daripada episode kali ini, sebelumnya kita berterima kasih dulu kepada Bung Dr. Kandidat Efesus dan Marlan Sinaga yang telah memberikan kita pencerahan pada episode kali ini, yang membuat kita sadar, yang membuat kita ikut prihatin bahwa dalam mengambil suatu putusan atau kebijakan itu kita memperhatikan orang banyak. Betul. Demi kemaslahatan orang banyak, kepentingan orang banyak, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Betul. Sebelum mengakhiri video ini Bung, satu kata untuk Presiden kita Bung. Baik, kepada Pak Presiden Prabowo, ya terima kasih ya karena saudara telah melihat permasalahan ini dan cepat menanggap terkait masalah ini. Semoga ke depan yang namanya masalah-masalah khususnya menyangkut daripada perjuangan daripada masyarakat atau kepentingan orang banyak, saudara tetap dukung ya. Terutama kebijakan-kebijakan apa yang saudara lakukan untuk kepentingan banyak, kami daripada rakyat tetap akan mendukung, tetap akan
mendorong supaya itu demi perbaikan sistem ke depan, terutama dalam hal dunia pendidikan. Kami harapkan kepada Bapak Presiden Prabowo pada saat nanti ulang tahun untuk yang PGRI yang untuk tanggal 25 nanti, saudara harus bisa memberikan kado yang terbaik, yaitu supaya kesejahteraan mereka diperhatikan sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Kemudian untuk para guru-guru se-Indonesia, Bu. Baik, kepada guru-guru se-Indonesia, ya, kami daripada Bankum berbicara, walaupun belum saatnya ulang tahun, tapi kami menyampaikan dirgahayu untuk guru-guru Indonesia, khususnya PGRI tanggal 25 November 2025 nanti. Semoga menjadi guru yang betul-betul untuk mendidik, mencerdaskan tanpa pamrih, ya, tanpa pamrih. Ya, tetaplah berkarya, bekerja, ya, sesuai dengan daripada apa yang sudah saudara dapatkan atau yang saudara miliki, ya. Jangan pernah lelah dan bosan-bosan, walaupun mungkin dalam hal kita berkarya, bekerja belum tercukupi dengan baik, terutama dalam hal kesejahteraan. Mungkin begitu, Albert. Baik, terima kasih kepada sahabat Bankum berbicara telah menyaksikan episode kali ini, ya, spesial edisi mengenai dunia pendidikan kita yang miris, ya, yang sangat miris, ya, menjadi perhatian khusus dengan adanya kasus ini, ya. Dengan adanya kasus ini, jadi kita membahas ini, ya, Bung, ya, dari sisi pandang hukum, betul, ya, dan juga sisi dari kemanusiaan ini, Bung. Betul, ya. Baik, berakhir sudah episode kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat Bankum berbicara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-share, subscribe, dan juga like dan komen, ya. Dan juga tetaplah di channel YouTube Bankum berbicara, karena akan tetap hadir memberikan edukasi dan pandangan-pandangan hukum bagi daripada masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Baik, jangan lupa saksikan terus episode-episode berikutnya hanya di Bankum berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.